Jadi persalinan itu masuk di 37-38 minggu itu kepala sudah harus masuk metan. Sebenarnya sudah bagus ini, cuman posisi Dedek melumbah. Nah, melumbah itu menjadi salah satu kendala biasanya pun. Syarat untuk terjadinya persalinan normal kalau Dedek harus mengkurep. Nah, karena ini melumbah, jadi diusahakan untuk mengubah yang posisi telentang ini menjadi tengkurap. Caranya nopo dengan jenengan banyak tidur miring. Monggo, mau miring ke kiri boleh, mau miring ke kanan. Harapannya nopo dengan jenengan miring, Dedek akan terangsang untuk muter kepala. Jadi nunduk, gitu. Karena kalau rumah niki-niki juga jadi kendala untuk lahiran Bunda. Jadi ibarat kata ada persalinan, ada kontraksi, gitu. Dedek mau masuk notok batuk. Nah, akhirnya gagal turun. Alhamdulillah niki tadi nggak ada lilitan, gitu. Nggak ada lilitan. Tapi ya posisi rumah ini juga menjadi salah satu faktor untuk terjadinya penyulit persalinan. Harusnya dia duduk gini dengan harapan nanti yang turun adalah kepala bagian belakang sini, lah niki melumbah. Biasanya pun notoknya tembaduk. Nah, ini kan belum HPL, jadi masih bisa diupayakan untuk dirangsang. Dia akan tengkurap. Oke, itu tidur miring, kemudian jenengan boleh jimbol, kalau ada jimbol, boleh sambil jalan pagi, sore, kemudian untuk terjadi kontraksi ini kan juga sudah mendekati persalinan. Untuk kontraksi ini kau ngapunten hubungan suami istri. Kalau dulu sebelum hamil usia 37 minggu kan dikhawatirkan ada prematur, jadi kalau hubungan kan jarang. Kalau ini malah aman untuk hubungan, jadi malah sering-sering hubungan malah tidak apa-apa. Untuk intensitasnya bagaimana, posisinya bagaimana, makanya tergantung kenyamanan jenengan. Hubungan kalau bisa sehari sekali boleh, biar menjadi rangsangan. Terus kalau dulu waktu sebelum 37 minggu kan tidak boleh sperma dikeluarkan di dalam, Pak. Ini malah justru sekarang harus dikeluarkan di dalam. Jadi sebagai perangsang alami untuk terjadinya kontraksi. Tetap makanya jenengan harus hati-hati banget menghitung gerakan, ini yang paling penting banget. Gerakannya Dedek harus dihitung, saya selalu wanti-wanti jenengan. Gimana gerakannya harus dihitung. Jadi gerakan itu dihitung kalau saya membaginya per 12 jam. Paling gampang paling gampang itu per 12 jam. Itu minimal harus ada 10 sampai 15 kali gerakan per 12 jam minimal. Jadi gerakannya itu tiap menit atau gimana tuh? Betul, akumulasi dan itu menjadi suatu rutinitas. Adik itu biasa gerak bagaimana? Yang apa menjadikan Bunda. Kalau misalkan biasanya jam-jam segini tenang, tapi nanti agak siangan itu dia akan aktif, itu menjadi suatu rutinitas yang harus kita perhatikan banget. Jadi biasanya kalau jam segini umek kok ini enggak umek, biasanya kalau jam segini ini geraknya banyak kok ini enggak gerak. Lah itu jenengan harus aware banget, hati-hati banget karena banyak mitos di luaran sana yang mengatakan enggak apa-apa, enggak terlalu banyak gerak karena mendekati kelahiran cepat. Tetap Dedek harus gerak aktif. Yang ditakutkan nanti kalau kita nggak aware, geraknya nggak banyak, nggak apa-apa wes, itu normal. Tiba-tiba Dedek gerak turun. Yang kejadian adalah beberapa kasus ngapun dan pernah dengar meninggal di dalam sebelum lahiran. Nah kasusnya seperti itu. Jadi harus tetap faktor apa tuh? Banyak faktor Bunda. Salah satunya ketuban habis. Ketuban itu kan juga salah satu media untuk Dedek nafas di dalam, untuk hidup di dalam. Jadi ada ruangan di situ, salah satunya ketuban. Kalau ketuban habis, jadi kan kesulitan nafas juga. Lilitan tali pusat tadi sudah tak tinggal lilitan tali pusat di leher itu tidak ada. Tapi saya pernah mengalami kejadian bayinya lahir itu justru lilitannya bukan di leher, namanya kingking itu meluntir, ngikat. Karena Dedek di dalam kan gerak terus Nah, ada lilitan ngikatnya tuh bukan di leher, tapi malah justru ketarik pada saat dia pergerakan tuh. Sembundeli nek jare wong Jawa. Nah, kalau dia bundeli otomatis kan oksigen nutrisi kan dia enggak dapat. Nah, gejalanya apa? Penurunan gerakan. Makanya kalau setiap kali jenengan kontrol ke bidan atau ke dokter atau ke rumah sakit itu pasti tanya, geraknya pripun Bunda gitu kan, tanyanya gitu. Nah, itu harus kita hati-hati banget. Gerakan itu harus aktif. Hari ini, besok itu harus sama sampai jenengan mendekati persalinan. Nah, kemudian kalau ini kan mendekati HPL Bunda. Jadi USG itu malah disarankan lebih dekat waktunya. Biasanya pun mendekati di persalinan kita ngambilnya per minggu Bunda. Kenapa? Satu, untuk lihat posisinya Dedek bagaimana.
posisinya ini sudah pas nopo belum. Yang kedua, ketubannya bagaimana? Karena ketuban itu akan mengalami penurunan setiap seminggu, kurang lebih 5-7 hari itu akan mengalami penurunan. Yang ketiga, pengapuran plasentanya ada atau tidak. Tadi kan sedikit ada pengapuran ya, walaupun itu tidak terlalu banyak juga kita harus memperhitungkan pengapuran karena ari-ari plasenta ini yang akan mensuplai nutrisi. Kalau ada pengapuran yang berlebihan kan juga akan mengalami gangguan ke dedeknya. Yang ketiga, berat badannya dedek bagaimana? Ini dari faktor adik. Kemudian kita melihat juga dari faktor bunda, tensinya bagaimana, kondisi fisiknya bagaimana, berat badannya kenaikan berapa, itu juga menjadi salah satu yang kita monitoring selama perjalanan mulai dari kehamilan sampai persalinan. Gitu. Kalau mencegah, aku namanya pengapuran tadi gimana? Nah, kalau pengapuran ini kan suatu proses yang bunda nih, jadi proses dari plasenta ini menuju ke tua, ya. Jadi menuju ke bahasa kasarnya ada yang sampai melewati masa persalinan lewat bulan ya. Nah, jadi untuk mencegahnya biasanya saya lebih menyarankan konsumsi nutrisinya harus bagus. Nutrisi yang mengandung vitamin, kemudian memperbanyak minum air putih, menurunkan stres. Kalau misalkan ada yoga, jangan bisa ambil ke ini yoga yang tapi yang relaksasi dengan boleh jangan lihat di panduan YouTube, boleh jangan pakai instruktur yoga gitu, terus minum air putih dengan kadar oksigen yang lumayan tinggi gitu. Itu salah satu cara untuk menurunkan pengapuran, tidak menghambat tapi mengurangi resiko pengapuran. Ya sebenarnya memang harus segera lahir dengan cara itu tadi untuk persalinan normal kita rangsang dengan gerakan tidur miring, kemudian dengan jalan, dengan simbol, duduk jongkok kayak orang itu loh Pak. Terus kemudian hubungan itu salah satu. Apa itu? Kan kalau jongkok itu tekan dengan harapan kan dedek akan bisa turun. Sama halnya dengan tidur miring. Dengan tidur miring kan dedek akan semakin cepat turun dan merangsang muternya. Gitu. Kalau pipis gitu kan jongkok itu takut tekan pasti. Tidak apa-apa. Normal alamiah Bunda. Ketika dedek itu sudah masuk di usia tua, mendekati persalinan gitu kan, dedek sudah turun, dengan pipis akan menekan ke bawah. Pasti itu karena kandung pipis dengan posisi rahim itu depan belakang. Ketika jenengan pipis jongkok pasti akan menekan ke dedek. Gitu. Makanya kalau lebih baik jongkok berarti ya boleh, tidak apa-apa. Jadi makanya kalau usia-usia kehamilan yang sudah tua, jenengan akan sering merasa sering pipis, kemudian nyeri pinggang, nyeri punggung, nyeri perut bawah. Kenapa? Karena syaraf itu jadi satu kesatuan. Sedangkan dedek sudah turun banget mencari jalan persalinan gitu. Terus kemarin itu mules gitu, terus habis mules terus muntah itu nggak apa-apa? Habis mules muntah? Iya. Jaraknya berapa lama? Lama sih, setengah jaman gitu. Punya asam lambung betul? Enggak ada. Muntahnya satu kali? Satu kali. Insya Allah. Mungkin jangan mengalami kontraksi yang pertama ya Pak ya. Nanti jangan harus hati-hati banget. Ini kan kehamilan pertama, jadi pengalaman yang baru Pak tentang kehamilan dan persalinan.